Sebanyak 43 karyawan dipecat PSSI, uang hasil YouTube PSSI masuk rekening pribadi. Jelang hadapi Arab Saudi, Yeom Ki-hun gembleng habis-habisan di Mas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Para penyerang timnas Indonesia kini punya senjata baru yang akan membuat lawan semakin kewalahan. Ilmu penting tentang akurasi tembakan ini bukan cuma teori, tapi sudah dipraktikkan langsung oleh 3 bomber Garuda. Yeom Ki-hun, pelatih spesialis lini depan yang baru bergabung dengan timnas Indonesia, datang dengan satu pesan utama untuk para penyerang, bukan power, tapi akurasi. Ia menekankan bahwa menjadi striker hebat tidak cukup hanya dengan tendangan keras, tapi juga dengan kemampuan menempatkan bola tepat sasaran. Menurut Yeom, tembakan jarak jauh bisa terlihat spektakuler, tapi yang lebih efektif adalah tembakan jarak dekat dari dalam kotak penalti. Makanya tidak ada tembakan jarak jauh, tapi jarak dekat dari kotak penalti, ujar Yeom. Dalam sesi latihan pada 30 dan 31 Agustus lalu, Yeom Ki-hun langsung mengembangkan kemampuan 3 striker muda andalan timnas Indonesia, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Ketiganya diberi pemahaman baru tentang pentingnya akurasi dalam mencetak gol, dan bagaimana mengeksekusi peluang dengan lebih cerdas dan efisien. Bayangkan kalau semua striker kita bisa menempatkan bola ke pojok gawang tanpa menyisakan ruang untuk kiper lawan. Dengan akurasi yang tepat, tak perlu tembakan keras, cukup tepat sasaran. Sesi latihan bersama Yeom Ki-hun tidak hanya fokus pada fisik, tapi juga pada cara berpikir seorang striker saat berada di dalam kotak penalti. Mereka diajarkan untuk tenang, fokus, dan lebih percaya diri dalam setiap peluang yang ada. Berita mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia, atau PSSI, di mana 43 karyawan dari divisi media dan teknik diberhentikan. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, apalagi dengan alasan yang cukup kontroversial. Kabar pemutusan hubungan kerja ini diumumkan langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang menjelaskan bahwa salah satu alasan utama PHK adalah untuk melakukan perubahan besar atau transformasi dalam struktur organisasi PSSI. Namun, ada hal yang lebih menarik perhatian dari PHK ini, yaitu temuan bahwa akun YouTube resmi PSSI ternyata dimonetisasi, tetapi dananya mengalir ke rekening pribadi, bukan ke rekening PSSI. Ini menjadi sorotan tajam bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Bayangkan, di tengah euforia bangkitnya prestasi sepak bola Indonesia, masalah internal seperti ini justru mencoreng citra PSSI. Kasus ini memunculkan banyak spekulasi dan kritik dari para pendukung timnas Indonesia, yang menganggap bahwa ini adalah bentuk ketidakberesan di dalam tubuh PSSI. Banyak yang merasa kecewa karena seharusnya dana yang dihasilkan dari kanal YouTube PSSI bisa digunakan untuk pengembangan sepak bola nasional, bukan malah jatuh ke tangan pribadi. Semua mata kini tertuju pada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Akankah dia mampu memberantas hama yang ada di tubuh PSSI dan membawa perubahan nyata? Harapan besar kini diletakkan di pundak Erick Thohir untuk segera melakukan bersih-bersih di tubuh PSSI. Dengan sepak bola Indonesia yang sedang dalam fase kebangkitan, sangat disayangkan jika hal-hal seperti ini terus terjadi. Semoga saja, perubahan yang dijanjikan bukan sekedar janji belaka, dan kita bisa melihat PSSI yang lebih transparan dan profesional di masa depan.